Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakiratul Rizka Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4, absen nomor 24. Di sini saya akan memenuhi ujian praktik biologi saya dengan melakukan praktikum sistem peredaran darah manusia. Nah, tujuan praktikum saya kali ini adalah agar kita mengetahui apa sih itu sistem peredaran darah manusia dan dia untuk apa, kalau fungsinya gitu di dalam tubuh manusia. Kemudian bagaimana alur darah itu dari mana dan kemana. Kemudian kita juga mengenal tentang bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Kemudian juga kita bisa mengetahui ada keterkaitan antara hukum fisikanya dengan yang ada pada sistem peredaran darah. Gitu. Sebelumnya, apa sih itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah ini adalah sistem yang dimana dia tuh bertugas untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui jantung. Jadi jantungnya ini memompa darah yang pastinya kaya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, dan dia dibutuhkan oleh sel, jaringan, semuanya yang ada di tubuh karena kita membutuhkan oksigen. Dan gak hanya oksigen sebenarnya, ada nutrisi juga gitu yang dipompa oleh darah, dan dia juga memompa darah yang keluar dari organ. Jadi dari organ nanti dia akan keluar dan tentu membawa karbon dioksida, dan dia juga akan memompa menuju paru-paru gitu. Nah, sebenarnya sistem peredaran darah manusia ini juga memiliki banyak manfaat, yaitu atau fungsinya gitu, dan tugas-tugasnya juga, yaitu menyalurkan hormon, kemudian menjaga suhu tubuh gitu, karena suhu tubuh kita kan panas ya, kita mamalia berdarah panas, dan kita mengalirkan, dan jantung maksudnya mengalirkan darah sehingga terjaga suhunya, kemudian mempertahankan berbagai sistem organ-organ yang ada di dalam tubuh gitu. Setelah botolnya dilubangi atasnya dan bawahnya tadi sudah di cutter sebelumnya agar lebih meminimalisir selang yang ada itu.
Lalu, masukkan selang ke dalam lubang yang sudah dilubangi agak besar sesuai diameter selang ini, dan masukkan sampai 6 buah botol ini masuk. Lalu untuk membuat darahnya, kita campurkan pewarna dengan air ke dalam termos terlebih dahulu. Kemudian air yang telah dicampurkan diaduk. Setelah ini, masukkan ke dalam botol yang besar agar menjadi seperti layaknya darah yang teralir. Kemudian, tulislah bagian-bagian dari sistem peredaran darah dan nanti digunting lalu ditempelkan ke masing-masing botol layaknya peredaran darah. Nah, sebelumnya saya gambarkan terlebih dahulu bagaimana darah mengalir dari mana, kemana, dan kembali kemana. Nah, sebelumnya jantung ini, bagian-bagian jantung ini terhubung oleh paru-paru juga, karena darah mengandung oksigen dan oksigen didapat dari paru-paru. Jadi paru-paru ini mengandung kayak oksigen, lalu dia diikat di darah oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen. Nah, dia dibawa ke serambi kiri lewat vena pulmonalis. Lalu habis itu dari serambi kiri turun ke bilik kiri, dan bilik kiri memompa melalui aorta ke kapiler organ, jadi ke otak, ke organ-organ lainnya, mau itu ke bagian-bagian seperti tangan ataupun kaki, itu juga dipompa melalui aorta ini, dan dia satu-satunya diameter yang gimana ya, dia paling besar gitu. Jadi aorta ini paling besar dari sekian arteri maupun vena maupun vena-vena lainnya atau arteri lainnya. Jadi aorta ini paling besar gitu. Nah, dari kapiler organ ini dia nanti akan mengeluarkan yang bukan kayak oksigen lagi, tapi kayak karbon dioksida melalui vena cava inferior ke serambi kiri. Maksud saya serambi kanan ke bawah lalu ke bilik kanan. Jadi atas kan serambi, bawah bilik gitu. Ke bawah bilik kanan, lalu dia akan dipompa lagi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, dari sini karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru, atau tepatnya lebih melalui sistem pernafasan itu. Nah, sekarang mari kita lihat alur darah dari bilik kiri, lalu dia akan kembali ke serambi kiri. Gitu. Sini saya sudah persiapkan tadi air yang sudah diaduk dengan menggunakan pewarna sedikit banyak tadi, sangat banyak juga, agar pas kelihatan jadi kayak darah. Nah, botol yang besar tadi fungsinya untuk ini, seperti memompa darah bagaikan jantung gitu. Nah, mari kita lihat. Sini darah akan dipompa menuju bilik kiri. Nah, bilik kiri tadi dia akan menuju kapiler organ melalui aorta. Nah, aorta ini yang tadi sudah saya jelaskan, dia memang diameternya sangat besar. Kenapa? Karena memang untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh gitu. Jadi bentuknya juga didesain seperti itu.
lalu kemudian dia darahnya setelah dari kapiler organ dia akan menuju ke serambi kanan. Nah, melewati vena cava inferior. Vena cava inferior, lalu dia darahnya akan dipompa ke bawahnya, yaitu bilik kanan. Gitu. Jadi yang paling bawah itu bilik, yang paling atas itu serambi ya. Nah, dari bilik kanan lalu dia akan ke paru-paru. Kenapa ke paru-paru? Ya karena untuk dikeluarkan karbon dioksidanya gitu. Jadi kalau tubuh terlalu banyak karbon dioksida juga tidak bagus. Tubuh kan memang membutuhkan oksigen gitu. Nah, nanti dia dari paru-paru akan ke serambi kiri lagi, lalu balik lagi ke bilik kiri. Begitu. Jadi gimana ya? Memang yang saya buat ini tidak seperti yang tadi saya gambarkan di lantai ini. Maaf, saya nggak punya papan tulis gitu. Nah, tapi saya harap semoga skema aliran darah ini setidaknya terlihat, dipahami. Dia intinya dari bilik kiri lalu ke kapiler organ dengan melewati aorta, lalu kapiler organ ke serambi kanan. Nah, dia melewati vena cava inferior gitu. Ini udah kayak karbon dioksida yang sebelumnya kayak oksigen gitu. Jadi yang mau ke kapiler organ pastinya akan kayak oksigen, lalu yang keluarnya sudah pasti kayak karbon dioksida gitu. Lalu dia ke serambi kanan, ke bawahnya bilik kanan, lalu dia ke paru-paru untuk dikeluarkan karbon dioksidanya, dan nanti darahnya dari paru-paru itu akan membawa oksigen yang sudah diambil gitu di alveolusnya. Jadi alveolus itu ada kayak, nanti dia ada kayak pembuluh darah gitu. Nah, itu yang dia nanti terhubung dan membawa oksigen dan menyalurkan karbon dioksida untuk keluar gitu. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar gitu. Nah, nanti yang karbon dioksida keluar, yang oksigen masuk nanti. Nah, yang oksigen ini akan dibawa melalui vena pulmonalis. Jadi sini nanti kita anggap ini vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri gitu. Jadi serambi kiri nanti jatuh lagi, balik lagi ke bilik kiri gitu. Nah, tentunya pada sistem peredaran darah ini ada suatu tekanan gitu. Tekanan dari si jantungnya ini. Nah, ketika jantung menekan atau memompa darah menuju entah itu ke organ maupun ke paru-paru gitu. Itu ada istilahnya yang disebut dengan sistole gitu. Tapi kalau tekanannya itu kadang gimana ya? Kadang kalau dia istirahat gitu. Misal kita gambarkan ketika dia seperti ini, dia sedang memompa, lalu ketika begini dia istirahat gitu. Ketika dia distole, dia juga akan mengalami diastole gitu. Dia juga mengalami diastole. Jadi yang kalau istirahat diastole, yang sedang memompa adalah distole gitu. Nah, jantung juga dari lahir, sejak kita dari lahir dia terus memompa dan tidak berhenti gitu. Tetapi kadang dia tuh kayak istirahat dalam 0, sekian detik gitu. Gimana ya, dia kan kadang duk seperti itu gitu. Dan apa sih hubungannya dengan hukum fisika seperti yang saya tadi bilang di awal? Jadi gini, di dalam sistem peredaran darah kita ternyata
itu menggunakan prinsip hukum Pascal gitu. Jadi hukum Pascal ini yang berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi sistem peredaran darah kita ini termasuk adalah sistem yang tertutup gitu. Dan dia, maksud saya jantung, akan memompa darah yang sama besar volumenya gitu. Dan dia juga mengalirkan oksigen dan mengumpulkan, nggak mengumpulkan tapi membawa karbon dioksida menuju paru-paru gitu. Nah, kesimpulannya adalah sistem peredaran darah manusia ini adalah sistem yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, berharga oleh tubuh, karena kenapa? Kita membutuhkan oksigen gitu, dan perannya untuk mengalirkan oksigen satu-satunya hanyalah jantung gitu, organ jantung. Dan paru-paru juga ikut terlibat untuk menyaring karbon dioksida dan oksigen gitu, dan oksigen inilah yang kita butuhkan dan karbon dioksida yang kita buang gitu. Dan sistem peredaran darah memiliki banyak manfaat yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Dan fungsi utamanya memang adalah memompa darah yang memiliki oksigen gitu. Jadi dia benar-benar bermanfaat untuk tubuh. Sekian video tentang praktikum sistem peredaran darah. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah maupun segala kekurangan tolong dimaafkan. Semoga dapat dipahami sistem peredaran darah ini. Kalau begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.